Baik, kita lanjutkan pembahasan kita untuk nomor 4 ya. Ada spaceship atau pesawat luar angkasa yang panjang diamnya 350 meter dengan kelajuan 0,82 c terhadap sesuatu kerangka. Lalu ada mikrometeorit dengan kecepatannya juga 0,82 c itu di kerangka yang sama melewati spaceship on anti-parallel track. Anti-parallel itu artinya dia nggak sejajar ya. Anti-parallel itu artinya dia tidak sejajar. Dia paralel, maaf, anti-paralel itu bukan berarti tidak sejajar ya. Mohon maaf, saya ralat. Anti-paralel itu dia sejajar tapi berlawanan arah. Ya, berbeda dengan tegak lurus ya. Kalau tegak lurus itu sebenarnya lawan dari paralel juga, tapi bukan berarti dia anti-paralel. Di sini jadi anti-paralel itu adalah sejajar, tapi dia punya kecepatan yang arahnya berbeda. Melewati spaceship dan dalam anti-parallel track, how long does it take the object to pass the ship as measure of the ship? Nah, di sini yang perlu kita sadari ada dua kerangka ya. Jadi kalau misalnya kita ada di bumi, ini ada kerangka kita yang ada di bumi. Lalu ceritanya dia ada pesawat ya. Saya kasih pesawatnya seperti ini bentuknya. Dia punya kecepatan terbang ke sana v dari pesawat. Saya kasih nama di pesawat itu p dari terhadap bumi ya, v di bumi. Lalu ceritanya ada meteorit ya. Saya kasih ini m ya, dengan kecepatan ke sana ya. Ya, kecepatan ke sana. Jadi meteorit terhadap bumi. Kecepatannya, kelajuannya sama tapi beda arah. Panjang dari pesawat itu menurut kerangka saya juga ada 350 meter. Oke. Nah, di sini artinya ada 3 ya. Ada yang B, ada yang M, ada yang P. Nah, yang kita ketahui sekarang adalah V pesawat menurut bumi itu adalah 0,82 C. V meteorit menurut bumi itu minus 0,82 C ya. Kenapa minus? Karena dia punya arah yang berbeda dan saya ambil yang arah kanan itu adalah arah yang positif. Ya, V sama dengan 0,82 C. Sehingga kita bisa cek delta TP itu non proper ya. Delta TP atau delta T yang diukur sama pesawat itu akan jadi non proper karena meteor di sini ceritanya kalau orang di pesawat melihat meteorit lewat, dia harus ukur dari ujung pesawat dan di belakang pesawat sehingga delta T-nya tidak proper. Sehingga delta T yang diukur sama pesawat itu adalah jarak besar pesawat dibagi dengan kecepatan pesawat karena meteorit ya. Jadi menurut delta TP itu D0 dibagi dengan VP pesawat. Nah, tapi yang kita perlu cari adalah V pesawat menurut meteorit ya. Jadi ceritanya oke, saya ulangi ya. Jadi ada 3 benda tadi ya, pesawat, bumi dengan meteorit. Yang ditanyakan adalah berapa lama objek ini, mikrometeorit ini akan melewati pesawat, diukur dari pesawat. Jadi artinya karena meteorit di sini bergerak dari titik sini, titik ujung pesawat ke titik belakang pesawat, maka orang yang ada di dalam pesawat itu harus mengukur jeda waktunya itu dari depan pesawat dan dari belakang pesawat. Artinya dia akan mengukur waktu dengan berpindah tempat ya, karena dia berpindah tempat maka dia mengukur waktu yang non proper, di mana delta PTP itu sama dengan jarak yang diukur dia diam dalam pesawat dibagi dengan kecepatan relatif antara pesawat dengan meteorit atau di sini VP, M. Nah, karena kita ketahui ada kerangka yang lain itu kerangka di bumi, artinya kita juga bisa mencari VPM dengan cara kita meninjau hukum relativitas kecepatan, di mana dari persamaan yang ada V pesawat terhadap M ya, jadi V pesawat terhadap kerangka M, di mana pesawat ini kita pandang sebagai objek ya, itu adalah V pesawat terhadap bumi ya, V pesawat terhadap bumi ya, dikurangi dengan V mikrometeorit terhadap bumi dibagi dengan
1 minus V pesawat terhadap bumi dibagi dengan V meteorit terhadap bumi dibagi dengan C kuadrat. Sama halnya kalau kita menggunakan persamaan yang ini, V ya, V aksen, U aksen yaitu V, saya pakai persamaan yang U aksen sama dengan U dikurangi V dibagi dengan 1 minus UV per C kuadrat. Ya, sama halnya kalau kita membahas yang persamaan yang ini. Jadi ini persamaan ini sama, cuma bedanya yang aksen itu adalah dianggap menurut mikrometeorit, karena mikrometeorit bergerak terhadap kita di bumi, sedangkan V itu adalah kecepatan relatif antara mikrometeorit dengan bumi kita. Dengan VPB itu adalah kecepatan pesawat objeknya itu terhadap kita. Ya, jadi ini sebenarnya dua persamaan yang sama, cuma kita lihat dengan simbol yang berbeda. Sehingga kalau kita mau cari V pesawat terhadap meteorit, kita masukkan V pesawat terhadap bumi. Dari soal kita dapatkan dia adalah 0,82 C. 0,82 C. Ya, 0,82 C di sini saya ulangi C-nya biar jelas. Nah, dikurangi dengan kecepatan meteorit terhadap bumi. Tapi di sini dia anti paralel dengan kecepatan pesawat. Artinya kalau dianggap sama bumi dia ke kanan positif, maka di sini harus negatif ya. Harus negatif. Dibagi dengan 1 minus 0,82 C minus 0,82 C juga. Sehingga ini dibagi dengan C kuadrat. Nah, ini ketika Anda hitung ya, persamaan ini Anda akan mendapatkan nilainya 0,98 C atau kira-kira 2,94 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Dekat sekali dengan C ya, tapi belum sampai C. ppm-nya segini. Sehingga dari persamaan yang tadi kita dapatkan di atas, persamaan jarak tadi, waktu tadi, ini ya, delta TP ini, kita akan dapatkan bahwa delta TP itu akan sama dengan D0 per VPM. Jadi D0 itu tadi di situ sudah dikasih ya 350 meter, VPM-nya dia segini, maka kalau Anda hitung dengan baik Anda akan mendapatkan nilai 1,2 kali 10 pangkat minus 6 second. Semoga cukup bisa dipahami. Kita lanjut ke nomor selanjutnya.